Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Ikhwani fillah, kaifa halukum jami'an? Pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, ya, kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran Al-Balaghah ini secara online. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan pada kita tentang Islam ini dan mengajarkan pada kita sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin sudah sampai tentang al-khobar. Ya, kemarin sudah sampai pembahasan tentang al-khobar. Jadi kalam itu menurut orang Arab itu ada dua. Yang pertama itu namanya adalah kalam insya dan kalam al-khobar, ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 31, ya. Kalau nggak salah pun kemarin udah, tapi kita ulangi aja dikit, ya, karena ini masih berkaitan dengan pelajaran, ya. Coba lihat bukunya, halaman 31, judulnya al-khobar. Ma ma'na al-khobari? Al-khobaru fil lughati an-naba'u wal jam'u akhbarun. Ya. Khobar dalam bahasa atau secara bahasa artinya adalah berita. Ya, jamak dari kata khobar adalah akhbar. Wa fil istilah huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dhatihi. Nahwu Muhammadun jalisun. Wa min at-tanzili qawluhu ta'ala Allahu nurus samawati wal ardh. فإن كان هذا الكلام مطابقا للواقع والخارج كان الكلام صادقا وإن لم يكن مطابقا للواقع كان كاذبا وإن شئت قلت الخبر ما لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به. Ya. Jadi secara istilah khobar adalah kalam yang mengandung kebenaran dan kedustaan pada dirinya sendiri. Contoh misalnya di sini apa dibilang Muhammadun jalisun. Muhammad sedang duduk. Nah, jadi Muhammadun jalisun itu adalah jenis kalam khobar yang dia bisa benar, bisa juga dusta. Andai misalnya Muhammad itu duduk, maka berita tersebut adalah berita yang benar. Andai misalnya Muhammad dikatakan duduk tapi kenyataannya dia tidak sedang duduk, maka khobar tersebut adalah khobar yang tidak benar atau khobar kadhib bahasa Arabnya, ya. Nah di sini contohnya adalah firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, di sini selanjutnya dibilang jika suatu omongan itu sesuai dengan fakta, lil waqi artinya fakta, kanal kalamu shadiqan, maka omongan itu adalah omongan yang benar. Wa illam yakun mutabiqan lil waqi, namun jika omongan tidak cocok dengan realita atau fakta, kana kadziban, maka omongan tersebut adalah omongan dusta. Baik, sampai situ ya. Nah, sekarang di sini selanjutnya as-su'al al-hadi wal arba'un. Ma hiya arkanul khabar? Apa saja rukun khabar? Ya. Nah, lihat di sini likulli jumlatin ruknani asasiyani la budda minhuma fi takwiniha. Ya, setiap jumlah, setiap kalimat mempunyai dua pondasi atau dua dasar, ya, yang wajib. La budda minhuma, yang wajib. Ya. Wa huma al-musnadu ilaihi. Wahuma al-musnadu ilaihi, ya, wahwa al-mubtada'u awil mawdu'u wa nahwuhu, ya. Nah, wal musnadu al-khabaru awil mahmulu wa nahwuhu,
Ya. Nah, jadi setiap kalimat dalam bahasa Arab itu dia harus memiliki dua pondasi atau dua dasar. Yang pertama namanya musnad ilaih, yang kedua namanya adalah al-musnad. Ingat itu ya. Jadi dalam bahasa Arab setiap omongan, tengok, setiap omongan itu harus ada musnad dan musnad ilaihnya. Misal ya, Ustadz bilang misalnya buku ini baru. Pada kalimat buku ini baru itu sudah pasti di dalamnya ada musnad dan ada musnad ilaih. Ustadz, apa itu memangnya musnad dan musnad ilaih itu? Nah, nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud musnad dan musnad ilaih. Yang penting antum harus tahu setiap omongan itu harus ada musnad dan musnad ilaih. Maka penting bagi antum untuk tahu dulu apa itu musnad dan musnad ilaih. Nah, wa ma zada alaihi ma min maf'ul au hal au tamyiz fa huwa qaidun zaidun illa silatal mausul wal mudhaf ilaih. Nah, wa ma zada alaihi ma, dan yang sesuatu di luar ya al musnad dan musnad ilaihi itu ya, seperti maf'ul atau hal atau tamyiz, fa huwa qaidun zaid, maka dia hanyalah sekedar tambahan. Jadi yang intinya adalah musnad dan musnad ilaih. Selain itu seperti maf'ul, hal, tamyiz dan yang lainnya itu hanyalah tambahan dalam omongan. Tapi intinya dari omongan itu harus ada dua hal, yaitu musnad dan musnad ilaih. Paham di sini ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat tabel. Wa ilaika jadwalu bima ya'ti musnadan wa musnada ilaih. Perhatikan di sini. Di sini ya, di buku antum di halaman 31 itu ada tabel. Yang pertama adalah musnad ilaih, yang kedua adalah musnad. Yang kedua adalah musnad. Oke, sekarang kita coba baca contohnya. Perhatikan ya. Jadi yang pertama pada kolom musnad ilaih itu disebutkan contohnya fa'ilul fi'lit tammi. Baris bukunya fa'ilul fi'lit tammi. Apa artinya fa'il? Apa arti dari fa'il? Apa arti dari fa'il? Fa'il artinya adalah pelaku. Ya, fa'il adalah pelaku. Nah, selanjutnya fi'lut tam. Apa tuh fi'lut tam? Anak kelas 12 harusnya fi'lut tam ini udah tahu. Fi'lut tam kalau mau tulis ya, fi'il yang sempurna. Artinya fi'il yang butuh kepada fa'il. Fi'il yang sempurna artinya adalah fi'il yang butuh kepada fa'il. Ya. Karena nanti ada ya namanya al-fi'lun nakis. Nakis itu apa artinya, Pak Is? Nakis. Nakis ada tam. Tam artinya sempurna. Kalau nakis lawannya? Iya, nakis artinya kurang. Ya. Kalau fi'lut tam itu artinya fi'il yang butuh kepada fa'il. Sedangkan nanti ada fi'il nakis. Fi'il nakis itu adalah fi'il yang butuh kepada mubtada dan khobar. Ya, butuh pada mubtada dan khobar. Dia bukan butuh kepada fa'il. Nah, oleh karena itu di kolom al-musnadu ilaih perlu disebutkan fa'il, pelaku dari fi'il tam. Namanya fi'il tam, dia pasti membutuhkan pelaku. Karena definisinya fi'il tam itu adalah fi'il yang membutuhkan fa'il, atau bahasa Indonesianya membutuhkan pelaku. Nah, sekarang kita lihat apa sih musnad ilaihi itu. Nah, sekarang kita lihat. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Oke. Kalau Ustaz tanyakan di sini ya, khalaqa itu apa di situ? Posisinya kalau dari segi i'rab? Khalaqa. Fa'il ya? Salah lah. Pelakunya. Khalaqa itu fi'il.
Ya, Allahu itu fa'il. Kemudian as-samawati wal ardonya jadi apa sih itu? Jadi maf'ulun bihi. Nah, tengok ya, al-musnadu ilaih di situ Allah. Nah, sekarang lihat yang di kolom al-musnadnya. Al-mubtada al-mustaghni 'anil khabar. Mubtada yang tidak butuh kepada khobar. Oke. Ya, nanti saya jelaskan itu apa musnad ilaih. Yang penting antum tahu dulu. Nah, kemudian di nomor 2 pada kolom al-musnad ilaih, di situ ada al-mubtada alladzi lahu khabar. Mubtada yang memiliki khabar. Ya, contohnya Allahus Samad. Nah, nomor 2 di kolom al-musnad, di situ ada khabarul mubtada. Perhatikan dulu, khabarul mubtada. Ya, berarti khabar bagi sebuah mubtada. Contohnya Allahus Samad. Nah, dari dua contoh ini coba bandingkan, kira-kira antum tahu apa enggak beda antara musnad ilaih dengan musnad? Lihat di situ nomor 2 di kolom musnad ilaih, ya, musnad ilaihnya di situ adalah Allah. Sementara di kolom musnad yang menjadi musnad di situ adalah kata as-samad. Berarti Allah musnad ilaih, as-samadnya adalah musnad. Kira-kira Faiz, antum tahu apa itu musnad, apa musnad ilaih? Belum? Baik, nanti kita sambung. Ya, nanti Ustaz jelaskan. Nah, berarti di situ antum lihat nomor 3 asma al-adawat an-nasikhah. Tahu adawat an-nasikhah? Enggak tahu juga. Inilah makanya perlu Ustaz bilang, pelajaran balaghah kalau antum belum tamat belajar nahwu, pelajaran balaghah itu adalah jadi pelajaran yang sulit. Ya. Oke, sekarang lihat di situ al-adawat an-nasikhah berisi kata inna. Inna bikin di situ adatun nasikh. Ya. Nah, lihat dia nomor 3 di kolom musnad ilaih di situ, dia dibilang asma. Perhatikan. Masih ingatkah antum dengan pelajaran tentang inna di kelas 9 dulu? Oke. Coba jelaskan bagaimana pelajaran inna itu. Bagaimana pekerjaan inna? Apa yang terjadi dalam suatu kalimat setelah dimasuki oleh inna? Coba Irfan. Faiz? Bisa? Baik. Perhatikan ya. Jadi inna itu dia masuk ke dalam kalimat yang terdiri mubtada dan khobar. Contohnya di situ, ya, kalau kita lihat dalam ayat, kalau nggak ada innanya di situ berarti Allahu wasi'un alimun. Ya, Allahu wasi'un alimun. Perhatikan di sini. Allah itu berarti jadi mubtadanya. Perhatikan, Allah itu berarti jadi mubtadanya. Wasi'un alim di situ menjadi khobar. Nah, setelah inna masuk ke dalam kalimat Allahu wasi'un, perhatikan dulu nanti nggak paham. Nah, setelah inna masuk ke dalam kalimat Allahu wasi'un alim, Allahu yang tadi huruf H-nya barisnya dhammah berubah jadi baris atas. Berubahlah dia menjadi innallaha. Nah, Allah tadi Ustaz katakan sebelum dimasuki oleh inna posisinya sebagai mubtada. Setelah inna masuk ke dalam kalimat Allahu wasi'un alim, Allah sudah berubah baris dia. Maka sebutannya atau kedudukan Allah di situ juga bukan lagi namanya mubtada, tapi dia berubah menjadi isim inna. Isim inna.
Nah, wasi'un alim barisnya tidak berubah. Nah, kalau tadi namanya hanya sekedar mubtada, sekedar khobar, setelah dimasuki oleh inna, namanya bukan lagi sekedar khobar, tapi sudah berubah menjadi khobar inna. Nah, oleh karena itu di nomor 3 ini dia dimasukkan dalam musnad ilaih, kata Allah di situ. Maka dia disebut dengan asma al-adawat an-nasikhah, isim dari adawat nasikh. Tadi di awal udah Ustaz katakan inna itu adalah adatun nasikh. Maka Allah di sini dia menjadi al-musnadu ilaih. Nah, baik. Kalau nggak paham juga nanti penjelasan itu apa yang dimaksud dengan musnad dan musnad ilaih. Yang penting antum ingat aja dulu. Kemudian di kolom nomor 3 bagian al-musnad, lihat di sini akhbar al-adawat an-nasikhah, sama contohnya dengan yang nomor 3. Bedanya ya, kalau di kolom yang pertama Allahnya adalah sebagai musnad ilaih. Sedangkan pada kolom al-musnad masih dengan innallaha wasi'un alim, wasi'unnya menjadi musnad. Baik. Ini ada beberapa kolom ya. Ini saya rasa cukup penjelasannya sampai segitu yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba menjelaskan ya yang di kolom ini saya rasa sudah cukup. Tapi nanti kalau perlu saya tambahkan lagi. Ya, kalau perlu saya tambahkan lagi. Nah, sekarang kita masuk dulu ke soal 42, atau nanti Ustadz buatkan ringkasannya, Ustadz kirim melalui grup apa saja yang jadi musnad dan musnad ilaihnya. Baik, sekarang lihat di halaman selanjutnya, halaman berapa itu? 32. Soal ats-tsani wal arba'un, soal nomor 42. Mal aghradul lati yulqa min ajliha al-khabaru. Mal aghradul lati yulqa min ajliha al-khabaru. Ya. Apa tujuan disampaikannya khabar? Apa tujuan disampaikannya sebuah khabar? Khabar tadi artinya apa? Secara bahasa? Berita. Jadi apa tujuan disampaikannya berita? Gitu dia. Nah, jawabannya perhatikan situ. Al-ghalibu fil khabar ayyulqa li ahadi amrayn. Ya, kebanyakan disampaikannya berita, ya, kebanyakan disampaikannya sebuah berita adalah untuk salah satu dari dua maksud. Adalah untuk salah satu dari dua maksud. Satu, lihat situ, ifadatul mukhatabi al-hukm alladhi tadammanahu al-khabar. Ya. Memberitahukan lawan bicara tentang kandungan berita tersebut. Koma. Wa dzalika fima idza kana al-mukhatabu jahilan. Ya. Wa dzalika fima idza kana al-mukhatabu jahilan. Ini disampaikan ketika lawan bicara memang tidak tahu. Ini disampaikan ketika memang lawan bicara tidak tahu. Titik 2. Seperti ucapan perang di masa depan adalah perang nuklir. Perang di masa depan adalah perang nuklir. Koma. Jenis ini
jenis ini ya dinamai dengan faidatul khabar. Ya. Jadi kalau nanti di ujian misalnya ditanya apa yang dimaksud dengan faidatul khabar, gimana jawabnya Is? Kira-kira Is? Apa yang dimaksud dengan faidatul khabar? Jawabnya gimana kira-kira? Iya. Memberitahukan yang pertama tadi. Memberitahukan lawan bicara tentang kandungan berita apabila lawan bicara tidak tahu. Nah, itu dia. Jadi kalau nanti apa yang dimaksud dengan faidatul khabar, yakni memberitahukan lawan berita tentang kandungan khabar yang dia tidak tahu. Itu dia. Nah, selanjutnya yang nomor 2, ifadatul mukhatabi annal mutakallima alimun bihadzal hukmi. Yang kedua, ya, memberitahukan lawan bicara bahwa si pembicara tahu tentang suatu berita. Coba perhatikan dulu, mari. Jadi kalau yang pertama tadi lawan bicara memang nggak tahu berita yang mau kita sampaikan. Yang kedua ini lawan bicara kita sudah tahu berita yang mau kita sampaikan. Jadi kita nyampaikan berita kepada dia tujuannya bukan lagi memberitahukan sesuatu yang dia nggak tahu, tapi kita mau memberitahukan kepada dia bahwasanya saya juga tahu tentang berita ini, sama seperti kamu juga sudah tahu, saya juga sudah tahu. Paham maksudnya? Kalau yang pertama tadi antum menyampaikan berita karena memang antum tahu dia nggak tahu berita. Kalau yang kedua ini antum menyampaikan berita ke dia bahwasanya saya juga tahu berita ini sama seperti Anda tahu. Paham? Nah, itu dia bedanya yang pertama dengan yang kedua, ya. Nah, ini disebut dengan buka kurung lazim faidatul khabar. Lazim faidatul khabar. Jadi kalau nanti ditanya apa itu lazim faidatul khabar, berita yang mau kita sampaikan yang dia sudah tahu. Bukan gitu jawabnya. Jawabnya apa? Memberitahukan lawan bicara bahwa si pembicara tahu tentang berita tersebut. Nah, itu paham? Itu dia maksudnya. Nah, sekarang masuk soal, lihat ya. Soal ats-tsalis wal arba'un. Hal yakhrujul khabar an ghairi hadhil aghrad. Ya. Apakah berita dapat keluar dari dua tujuan utama ini? Apakah berita dapat keluar dari dua tujuan utama ini? Oke, lanjut ya. Nah, situ jawabannya adalah na'am, iya. Qad ya'til khabar li aghrad ukhra. Iya, berita bisa disampaikan untuk tujuan lain. Berita dapat disampaikan untuk tujuan lain. Koma, yang bisa diketahui dari arah pembicaraan. Yang bisa diketahui dari arah pembicaraan. Di antaranya adalah, jadi antum tujuan nyampaikan berita itu
Kan tadi ada dua, ya kan? Yang faidatul khobar dengan lazim faidatul khobar. Tapi berita itu bisa disampaikan dengan tujuan lain. Nah, ini dia. Yang pertama, lihat situ, al-istirham wal isti'taf. Ya, maksudnya adalah meminta belas kasih, dan dikasihani. Contoh misalnya, tengok ya, Nahwu, lihat bukunya. Inni faqirun ila afwi rabbi. Aku membutuhkan, ya, ampunan dari Allah. Aku membutuhkan ampunan dari Allah. Itu berita atau enggak? Kira-kira siapa yang enggak butuh dengan ampunan dari Allah? Itu berita, tapi tujuan dari disampaikannya berita itu bukan sekedar untuk memberitahukan, tapi di situ maksudnya adalah untuk menunjukkan kita ini minta dibelas kasihi oleh Allah atau minta dikasihani oleh Allah. Lihat dalam Al-Quran nih contohnya. Wa minat tanzili qauluhu ta'ala. Lihat di sini. Anni masaniya syaitanu binusbin wa adab. Ya, sesungguhnya aku, ya, ditimpakan kesusahan dan azab oleh syaitan. Itu dia nyampaikan berita atau enggak kira-kira kalau kayak gitu? Nyampaikan berita. Tapi sebenarnya tujuan dia nyampaikan itu apa tujuannya? Supaya orang itu merasa kasihan melihat dia. Contoh misalnya, wa qauluhu ta'ala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini ucapan Nabi Musa. Kalau yang pertama tadi itu inni masani syaitan binusbin wa adab, itu ucapannya Nabi Ayub. Ingat kisah Nabi Ayub? Nabi yang terkena penyakit sampai seluruh badannya itu penuh dengan penyakit. Sampai-sampai anaknya juga meninggal. Ya, hartanya, ya, anaknya meninggal, istrinya akhirnya cerai dengan dia, kemudian hartanya hangus semua. Nah, ini dia, ini ucapan oleh Nabi Ayub. Jadi yang menyampaikan ini bukan sekedar berita saja, tapi untuk belas kasihan. Ini sebenarnya bukan disampaikannya kepada manusia. Ini dia sedang menyampaikannya kepada Allah, ya. Ah, baik. Kemudian lihat sini. Wa qauluhu ta'ala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini ucapan Nabi Musa tatkala Nabi Musa melarikan diri dari kejaran pasukan Firaun karena dia telah membunuh seorang Mesir. Jadi Nabi Musa pernah membunuh orang Mesir sehingga dia dikejar-kejar oleh pasukan Firaun sehingga dia lari ke gurun pasir. Nah, namanya hidup di gurun pasir, ya, hidup serba sulit. Maka Nabi Musa pun mengatakan ini ucapannya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan, ya, kebaikan yang akan kau turunkan padaku. Jadi Nabi Musa di sini dia meminta belas kasihan dari Allah. Kalau kita lihat sekilas, ini bentuknya berita atau enggak kira-kira? Bentuk dia nyampaikan berita atau enggak? Berita kan? Ah, tapi di sini walaupun dia berita, dia bermaksud untuk minta belas kasihan. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan sini, at-tansyid wa tahrikul himmah wa ighra al-mukhatab bi syai'in. At-tansyid itu untuk menyemangati. Tansyid itu artinya menyemangati. Wa tahrik al-himmah, menggerakkan kemauan. Menyemangati, menggerakkan kemauan. Wa ighra al-mukhatab bi syai', dan mengajak lawan bicara melakukan sesuatu. Mengajak lawan bicara melakukan sesuatu. Oke, lihat contohnya di situ. Firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarah wa la dhillah. Ya, lilladzina ahsanu al husna. Perhatikan di situ.
bagi orang yang ketika di dunia dia berbuat ihsan. Lihat di situ. Bagi orang ya yang di dunia dia ahsanu, artinya berbuat ihsan. Mereka mempunyai apa di akhirat nanti? Al-husna. Al-husna di situ artinya adalah surga. Ya, al-husna di situ artinya adalah surga. Kemudian sambungannya waziyadah, beserta ziyadah apa artinya? Zada yazidu. Zada yazidu artinya tambahan. Nah, berarti orang yang selama di dunia berlaku ihsan atau berbuat baik, nanti di akhirat dia punya surga, akan diberikan surga waziyadah beserta tambahan. Wala yarhaqu wujuhahum qatarah, dan wajah mereka itu tidak akan apa ya, qatarah itu tidak nampak lelah, wala dhillah, dan mereka tidak akan terhina. Nah, ini berita apa enggak? Misalnya Ustaz bilang ini ya, nanti barang siapa yang mengerjakan tugas akan diberikan ini. Itu berita atau enggak? Tapi tujuan Ustaz sampaikan berita itu tujuannya supaya antum ngapain? Buat tugas kan? Maka berita dia bisa untuk menyemangati, disampaikannya berita itu bisa untuk tujuannya menyemangati, menggerakkan kemauan dan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Ini ayatnya tadi. Bagi orang yang selama hidup di dunia berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan surga beserta tambahan. Dan mereka tidak, wajah mereka tidak akan kelihatan lelah nanti, dan mereka juga tidak dalam keadaan hina. Jelas ya? Nah, ini. Jadi tujuan berita itu bisa maksudnya untuk menggerakkan orang atau menggerakkan kemauan dan menyemangati. Paham ya? Nah, kemudian lihat tujuan disampaikannya berita yang lain. Ilharud dha'fi, ya, menampakkan kelemahan, beda kan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi minta dikasihani, minta belas kasih. Kalau di sini dia bukan minta belas kasih, tapi cuma menunjukkan bahwasanya dirinya lemah. Contoh, antum lihat di sini. Inni wahanal almu minni. Tengok ayatnya itu. Sesungguhnya tulangku telah lemah. Itu artinya. Inni wahanal almu minni. Sesungguhnya tulangku telah lemah. Maksudnya apa kira-kira kalau orang kayak gini? Orang udah tua. Tulis artinya tuh. Ya, ini wahanal almu minni. Ini artinya tulangku telah lemah atau tua, sudah tua. Antum tahu kira-kira ini ucapan siapa? Bukan. Ini ucapan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah nabi yang lama menikah tapi belum diberikan juga keturunan. Maka akhirnya Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah. Di antara doanya adalah ini. Dia mengharap supaya dia diberikan anak, ya kan? Padahal saat itu kondisinya Nabi Zakaria itu sudah tua. Maka ini dia dibilangnya, ini wahanal azmu minni. Berita nggak ini? Saya ini udah tua, gitu. Berita nggak? Tapi tujuannya adalah menunjukkan dirinya lemah. Tuh dia. Kemudian yang keempat, lihat, ini terakhir ya, nomor 4. Idharut tahassur ala syai'in mahbub. Lihat di sini. Menunjukkan rasa sedih kepada sesuatu yang dicintai. Kepada sesuatu yang dicintai. Lihat sini. Lihat ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah. Qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Ini masih berkaitan juga dengan Nabi Zakaria tadi. Ini kalau tadi ucapan Nabi Zakaria sebelumnya, tulangku telah lemah, ini ucapan istri Nabi Zakaria. Qalat Rabbi inni wada'tuha untha.
Dia berkata, ya, lihat situ, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Tengok di sini. Ya, sebenarnya Nabi Zakaria menginginkan anak laki-laki, tapi dia diberikan anak perempuan. Dia merasa sedih apa enggak kira-kira? Sedih karena keinginannya lain yang dikabulkan oleh Allah. Tapi dia cinta nggak sama anak yang dilahirkan itu? Cinta. Inilah dia yang dimaksud dengan menunjukkan rasa sedih pada sesuatu yang dicintai. Paham ya? Baik. Naktafi bihadzal kalam. Ya, mudah-mudahan antum bisa paham dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.